Karomah Imam Lapeo. Pesisir barat Pulau Sulawesi merupakan rumah bagi banyak suku bangsa seperti Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Mereka memiliki tradisi yang mengakar kuat lantaran turun-temurun dari generasi ke generasi. Dari berbagai komunitas etnis itu, ada yang menerima dakwah Islam, khususnya sejak abad ke-17 Masehi. Mayoritas masyarakat Mandar pun menerima agama Tauhid. Akan tetapi, penerimaan itu cenderung masih mencampur baurkan antara ajaran Islam dan adat istiadat lama. Hingga akhirnya muncul dakwah yang meluruskan pemahaman mereka tentang akidah dan ibadah. Salah seorang ulama yang menggerakkan syiar demikian ialah Andre Gurutta, Haji Muhammad Tahir. Penduduk Sulawesi Barat, khususnya Mandar, menggelarinya Imam Lapeo. Sebab tokoh ini merupakan pendiri sekaligus imam pertama masjid di daerah Lapeo, Polewali Mandar. Untuk melancarkan misi dakwahnya, ia menjalin hubungan baik dengan kalangan bangsawan lokal yang memerintah kerajaan Balanipa, yaitu Mandawari alias Tomiloli. Ruhiyat dalam karya ilmiahnya, Imam Lapeo sebagai pelopor pembaharuan Islam di Mandar mengungkapkan metode dakwah Agha Muhammad Tahir. Menurutnya, sosok yang kerap disapa Imam Lapeo itu kerap menyambangi berbagai daerah di wilayah Balanipa. Tujuannya untuk mengajarkan masyarakat tentang dasar-dasar agama Islam. Mereka diperkenalkan pada beragam ilmu, semisal tauhid, fikih, dan tasawuf. Seringkali penduduk yang menerima dakwah Imam Lapeo berubah sikapnya. Mereka dahulu cenderung pada kemusyrikan, sesudah dinasihati sang alim kemudian bertobat. Tidak lagi orang-orang itu memberikan sesajen kepada roh halus atau mengeramatkan tempat-tempat tertentu. Anak-anak muda pun tertarik pada tausiahnya. Mereka perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan bermaksiat. Lokasi-lokasi perjudian, mabuk-mabukan, atau bahkan persinahan mulai sepi ditinggalkan para remaja. Anak-anak muda pun tertarik pada tausiahnya. Mereka perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan bermaksiat. Imam Lapeo mengajak masyarakat Mandar untuk menerapkan Islam secara menyeluruh atau kafah. Caranya dilakukan secara bijaksana tanpa paksaan. Orang-orang pun merasa diingatkan, alih-alih digurui. Mereka tersadar akan kekeliruannya selama ini, sehingga berkomitmen untuk menjadi muslim yang taat. Setiap masyarakat kampung yang didatanginya dianjurkan agar mereka membangun masjid atau musola. Bangunan itu difungsikan tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga pusat pendidikan agama. Ia juga membangun masjid di Lapeo. Majelis ilmu yang digelarnya di sana diikuti banyak jamaah. Murid-muridnya berasal dari berbagai daerah, termasuk kawasan pelosok Sulawesi. Pada akhirnya, anak didiknya itu tumbuh menjadi dai-dai yang tangguh. Melalui kerja kerasnya, pembaruan Islam pun menggema ke seantero tanah Mandar.
biografi singkat. Masyarakat Mandar mengenangnya tidak hanya sebagai pendakwah. Imam Labeo pun turut berkontribusi dalam perjuangan melawan penjajah. Walau tidak terjun langsung ke medan peperangan, dirinya aktif memberikan nasihat kepada para gerilyawan yang datang kepadanya. Perjumpaan itu selalu disertai doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hasil terbaik untuk ikhtiar ini. Imam Labeo alias Muhammad Tahir lahir pada 1838 Masehi. Desa Pambuswang kini termasuk wilayah Kecamatan Palanipa, Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Merupakan tempat pertamanya menghirupkan udara dunia. Ia merupakan putri dari pasangan Haji Muhammad bin Abdul Karim dan Siti Rajia. Saat baru lahir, ayahnya memberi nama Junaihil Namli. Nama ini terbilang asing di telinga masyarakat Mandar. Kata Namli tidak berasal dari bahasa lokal, melainkan bahasa Arab yang berarti semut atau an-namal. Kemungkinan Haji Muhammad bin Abdul Karim terinspirasi dari satu surah di dalam Al-Quran. Sejak kecil, Junaihil Namli tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ayah dan ibunya pun mendidiknya dengan baik. Alhasil, ia dikenal masyarakat sebagai anak yang jujur, pemberani, dan berkemauan keras. Ia berasal dari keluarga yang agamis. Haji Muhammad merupakan seorang petani dan nelayan. Di luar pekerjaannya itu, bapak kandung Junaihil itu mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan warga umumnya. Ini seturut dengan profil kakeknya, Abdul Karim Abatallahi, yang seorang hafiz. Saat masih berumur anak-anak, Junaihil lebih tertarik pada pelajaran-pelajaran agama daripada ilmu umum. Saat masih berumur anak-anak, Junaihil lebih tertarik pada pelajaran-pelajaran agama daripada ilmu umum. Ia mendapat pendidikan ilmu Al-Quran dari kakeknya langsung. Tak mengherankan bila sejak usia dini, dirinya telah menghatamkan Al-Quran beberapa kali. Capaian ini melampaui teman-teman sebayanya. Menjelang usia remaja, ia lebih giat dalam menguasai bahasa Arab. Karena itu, ia menekuni ilmu-ilmu gramatika seperti nahwu dan saraf, dan sejumlah guru di Pambuswang. Setelah itu, ia pergi ke Pulau Salemo untuk menimba ilmu-ilmu agama Islam. Saat berusia 15 tahun, Junaihil mengikuti pamannya, Haji Buhari, ke Padang, Sumatera Barat. Tujuannya tidak hanya membantu sang paman untuk berdagang kain sutra, tetapi juga meneruskan rihla keilmuan. Di Tanah Minang, dirinya berguru kepada ulama-ulama yang masyhur. Sekembalinya dari Sumatera Barat, ia melanjutkan perjalanan ke luar negeri, tepatnya Hijaz. Perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah dilakukannya untuk berhaji sekaligus menambah ilmu. Di Masjidil Haram, putra daerah Mandar ini mengaji beragam disiplin keislaman, semisal fikih, tafsir Al-Quran, hafiz, kalam, dan lain-lain. Perjalanannya ke Mekah dimulai pada 1886.
Ia tinggal di kota kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beberapa tahun lamanya. Di antara guru-gurunya selama di Tanah Suci adalah Syekh Muhammad Ibn. Dalam beberapa literatur juga disebutkan bahwa ia pernah belajar hingga ke Istanbul, Turki. Karena itu, gelarnya ialah Kane Tambul, sang kakek dari Tambul. Begitu kembali ke tanah air, ia tetap meneruskan rihla intelektualnya. Imam Lapeo tercatat pernah berguru pada sejumlah alim di Parepare termasuk Al-Ghiafi. Perjalanannya juga sampai ke Jawa dan Madura. Bahkan dia pernah menimba ilmu dari Syaikhoha Kyai Haji Khalil Bangkalan. Beberapa sumber menyebutkan kota-kota lain yang pernah disinggahinya dalam rangka menuntut ilmu-ilmu agama ialah Temasek atau Singapura dan Malaka. Pada saat berusia 27 tahun, Imam Lapeo dijodohkan oleh seorang gurunya, Sayyid Alwi Jamaluddin bin Sahil. Ulama besar asal Yaman itu menikahkannya dengan seorang gadis bernama Hagia. Perempuan ini lalu berganti nama menjadi Ruqayyah. Sejak itulah nama Islam Lapeo pun diganti oleh Sayyid Alwi menjadi Muhammad Tahir. Tiga metode dakwah. Andre Gurutta Muhammad Tahir merupakan seorang ulama besar dalam sejarah syiar Islam di Sulawesi, khususnya Tanah Mandar. Imam Lapeo, begitu julukannya, menerapkan dakwah dengan 3 cara, yakni pernikahan, pendidikan, dan tasawuf. Hingga akhir usianya, ia tercatat pernah menikah sebanyak 6 kali. Yang menjadi istri-istrinya ialah para putri sejumlah tokoh masyarakat daerah yang pernah dikunjunginya. Dengan ikatan perkawinan itu, Imam Lapeo pun terikat dengan komunitas muslim lokal, tempat masing-masing istrinya berasal. Anak-anaknya pun tumbuh menjadi generasi yang turut mencerahkan tradisi keislaman setempat. Setidaknya ada 4 istrinya yang merupakan keturunan tokoh, yaitu Ruqayyah, Siti Khalifah, Siti Hadijah, dan Siti Ataria. Adapun dalam pernikahannya yang kelima, ia mempersunting seorang putri yang bernama Syarif Hidah. Namun, dari istrinya yang ini, Imam Lapeo tidak dikaruniai keturunan. Terakhir, Imam Lapeo menikah lagi dengan seorang putri keturunan Raja Mamuju, Siti Amirah. Keduanya dikaruniai 4 orang anak. Selain menggunakan strategi pernikahan, Imam Lapeo juga melakukan penyebaran Islam lewat pendidikan. Hal ini dapat dilihat melalui kegiatannya. Di rumahnya, ia menggelar majelis ilmu. Banyak santri berdatangan, tidak hanya dari Mandar, tetapi juga daerah-daerah sekitar. Setelah muridnya terus bertambah, Imam Lapeo kemudian mendirikan sebuah pesantren. Lembaga pendidikan ini dinamainya Al-Diniyah Al-Islamiyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dalam proses awal berdirinya, sang imam disokong beberapa orang guru. Santri yang berdatangan untuk belajar agama biasanya ditampung rumah pribadinya. Mereka tidak dipungut biaya sepeser pun. Namun, usaha pengembangan Islam yang dilakukan Imam Lapeo
dalam pendidikan tidak hanya dilakukan di Lapeo. Dai alumnus Masjidil Haram ini juga melakukan safari dakwah dari kampung ke kampung di kawasan Mandar. Bahkan tidak jarang dirinya merambah berbagai daerah di Sulawesi Barat. Metode ketiga dalam syiar Islam yang dijalankannya adalah bertasawuf. Imam Lapeo merupakan seorang mursyid tarekat Syadiliyah. Jalan salik ini pertama kali dipelajarinya saat ia sedang menuntut ilmu di Padang, Sumatera Barat. Minatnya terhadap tasawuf ala Syadiliyah tidak berkurang tatkala menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah. Dalam setiap dakwahnya, Imam Lapeo selalu menganjurkan kepada jamaah untuk banyak-banyak beramal soleh. Di antara ibadah sunnah yang dianjurkannya ialah sholat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan itu semua secara istiqomah. Rata-rata yang belajar tasawuf kepada Imam Lapeo sudah mengerti syariat Islam. Hanya saja mereka merasa ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dalam berceramah, Imam Lapeo selalu menggunakan tutur kata yang baik dan halus. Tidak pernah terkesan menggurui, apalagi sampai menyakiti perasaan orang. Karena itu, dakwahnya menarik perhatian masyarakat luas, termasuk mereka yang non-muslim. Setelah menyimak penuturan mubalik tersebut, tidak sedikit warga yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan klinik ataupun syirik. Selanjutnya, mereka dibimbing untuk menjalankan Islam secara kafah. Sebagai pembaru Islam, dakwah Islam Lapeo juga tidak luput dari rintangan. Salah satu tantangan awal yang dihadapinya adalah kebiasaan golongan elit setempat. Mereka saat itu masih mencampur adukan antara ajaran Islam dan kepercayaan animisme. Untuk menghadapi golongan tersebut, Imam Lapeo kemudian melakukan pendekatan terhadap penguasa, semisal Raja Palanipa Tomiloli atau Mandarawi. Dengan begitu, ia pun mendapatkan dukungan moral dari pemimpin masyarakat untuk memberantas kepercayaan sesaat. Selain dihadapkan dengan tantangan tersebut, Imam Lapeo juga mendapat hambatan dari pihak penjajah, baik itu Belanda maupun Jepang. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki banyak karamah. Namun, semua upaya yang dilakukan para penjajah tidak dihiraukan olehnya. Kian keras ancaman yang disampaikan para kolonialis itu, Imam Lapeo justru bertambah gigih. Perjalanan hidup Imam Lapeo sepenuhnya diabadikan untuk ilmu dan umat. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki banyak karamah. Setidaknya ada puluhan karamah yang ditulis oleh cucu Imam Lapeo sendiri, Syarifuddin Muhsin. Dalam keterangannya, lanjut Muhsin, Imam Lapeo diceritakan memiliki 74 karamah atau kelebihan. Sebagian di antaranya berbicara dengan orang mati, menangkap ikan di laut tanpa kali, memindihkan kayu, menghardik jenazah, serta mengatasi ilmu hitam. Imam Lapeo diperkirakan wafat pada 1952 dalam usia 114 tahun, tepatnya pada 27 Ramadan 1362 Hijriah. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di desa Lapeo,
Kecamatan Campalagiang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jenazahnya dimakamkan di halaman Masjid Nur Al-Taubah, yang masyarakat Mandar sebut pula sebagai Masjid Masikir Lapeo.